Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan praktikum kali ini walau hanya bisa dilakukan secara online karena kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan praktikum secara langsung atau tatap muka. Semoga praktikum kali ini, walaupun hanya sekedar video, bisa maksimal. Ya, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari modul 4, yaitu kita masih mempelajari tentang instruksi yang ada dalam PLC. Instruksi yang kita pelajari kali ini yaitu antara lain yang pertama yaitu adalah keep, ILC, interlock, dan interlock clear, diff up, diff down, atau diff read up, dan diff read down. Ya, untuk instruksi yang pertama yaitu adalah instruksi keep. Kalian bisa melihat di modul kalian sendiri-sendiri. Saya akan membacakan yang ada di modul. Instruksi keep digunakan untuk menyimpan status suatu bit berbasis pada dua kondisi eksekusi. Instruksi keep dihubungkan ke dua garis instruksi. Garis instruksi pertama digunakan untuk meng-on-kan bit operan, sedangkan garis instruksi kedua digunakan untuk meng-off-kan. Jadi instruksi keep di sini yaitu adalah sama seperti instruksi set dan reset. Akan tetapi di instruksi keep ini set dan reset dijadikan menjadi satu instruksi dan dinamakan itu adalah keep. Keep memiliki dua inputan, yaitu satu sebagai untuk meng-on-kan, yang satu sebagai mereset atau meng-off-kan. Kalau di set dan reset itu set terdiri dari instruksi sendiri, memiliki inputan sendiri, dan reset termasuk di instruksi sendiri juga. Sedangkan keep ini, dia satu instruksi memiliki dua inputan. Mungkin langsung ke simulasi saja. Seperti biasa, klik new. Kita pilih CP1E saja. Kita oke. Lalu saya menggunakan kelas input mode. Jadi bisa memasukkan dengan tombol di keyboard. Kalian buat seperti ada yang di modul. Pertama kita membuat kontak. Bisa kita tekan tombol C di keyboard atau menggunakan ini. New kontak C ini. Kita tulis alamat input 000. Kita oke. Tidak dinamai, tidak apa-apa. Langsung ke kita buat I di keyboard kalian atau bisa menggunakan ini juga. Di sini kita tulis keep dengan alamat 1.000. Oke. Bisa dinamai nggak apa-apa. Terus untuk inputan satunya yaitu untuk mereset atau meng-off-kan. Kita buat input kontak baru dengan alamat 001. Kita oke. Oke. Kita sambungkan. Lalu kita buat output berupa coil. Kita buat kontak itu dahulu dengan alamat dari keep. Kita oke. Buat output coil, kalian tekan huruf O atau bisa gunakan ini.
dengan alamat 10000. Oke. Lalu kita jalankan. Kalian bisa menekan di keyboard Ctrl Shift W atau menggunakan ini. Kalian pencet ini. Jadi fungsi instruksi keep sama seperti set dan reset, cuman dia dijadikan satu instruksi saja dengan dua inputan langsung. Kita on-kan, kalau kita meng-on-kan, yaitu inputan di atas ini fungsinya untuk menghidupkan keep ini. Nah, dia akan hidup. Kalau kita mau off-kan, yaitu inputan di bawahnya ini fungsinya untuk mereset atau meng-off-kan. Dia akan off atau mereset. Sebetulnya itu saja fungsi dari keep. Untuk timing diagram sama seperti set dan reset. Lalu kita ke instruksi selanjutnya, yaitu ILC atau interlock dan interlock clear. Kalian bisa membaca di modul kalian. Instruksi interlock dan interlock clear menghilangkan atau mengeliminasi titik-titik cabang yang ada. Jadi dia fungsinya untuk mengeliminasi program ladder yang kalian buat. Instruksi ini harus digunakan secara berpasangan. Jadi IL dan ILC ini harus digunakan secara berpasangan. Tidak bisa satu persatu. Jika instruksi IL ditempatkan sebelum bagian atau seksi lain program atau ladder diagram, maka kondisi eksekusi dari interlock tersebut akan digunakan untuk semua instruksi hingga dijumpai instruksi interlock clear. Jika kondisi eksekusi interlock adalah on, maka garis instruksi berikutnya dan seterusnya hingga dijumpai interlock clear akan diawali dengan kondisi eksekusi on juga. Jadi IL dan ILC ini digunakan untuk mengeliminasi suatu ladder diagram atau program yang ada di dalamnya di antara IL dan ILC ini. Jadi agar ladder diagram yang ada di antara IL dan ILC ini dapat digunakan, maka IL ini harus dalam kondisi on. Tapi jika IL dalam kondisi off, maka ladder yang ada di bawahnya hingga ditemui ILC itu tidak akan bisa beroperasi atau tidak bisa difungsikan, tidak bisa kita operasikan. Langsung saja ke simulasi. Kalian buat seperti yang ada di modul saja percobaannya. Tekan C pada keyboard. Kita buat alamat input 000. Kita oke saja. Lalu kita buat instruksi I terus IL, langsung oke. Lalu kita buat instruksi timer dengan inputan 002. Oke. Seperti biasa yang sudah kalian pelajari di modul sebelumnya, membuat timer dengan alamat 000 50. Oke. Selanjutnya yaitu instruksi keep dengan inputan 003. Oke saja. Keep alamat 100. Oke. Kita buat resetnya dengan inputan 004.
Oke. Lalu buat output dari keep coil. Kita buat kontak bantu dulu dari keep. Oke. Coil dengan alamat output 100.00. Lalu buat instruksi counter. Lima, oke. CNT 5, banyak 5 kali cacan. Resetnya alamat 006. Lalu jangan lupa kita harus mengakhirinya dengan instruksi ILC. Kalian ILC termasuk dalam instruction ya, buat dengan ini. Oke, kita simulasikan. Jadi IL dan ILC ini untuk mengeksekusi atau mengeliminasi program yang ada di dalamnya ini. Agar dapat beroperasi atau difungsikan, kita harus meng-on-kan dulu IL. Kita on-kan. Nah, coba kita menghidupkan timernya. Timer berfungsi. Kita off-kan. Kita coba keep. Sudah berfungsi, kita reset. Juga berfungsi. Coba kita ke counternya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah berfungsi. Kita reset counternya. Sudah berfungsi. Jadi di sini kita cuma mencoba apakah program di sini itu bisa beroperasi. Jadi jika kita meng-off-kan IL, maka program yang ada di antara IL dan ILC ini dia tidak akan bisa berfungsi. Kita coba timernya. Nah, timer tidak akan berjalan. Dia tidak bisa beroperasi. Nah, kita coba keep. Dia juga tidak bisa dioperasikan. Sama juga dengan counter. Dia tidak bisa, walaupun kita hidupkan. Itu fungsi dari IL dan ILC. Dan itu harus digunakan secara berpasangan. Kita coba pindahkan instruksi ILC di bawahnya keep. Kita insert below. Lalu instruksi saja ILC. Oke. Kita jalankan. Kita hidupkan IL. Nah, kita coba fungsi dari keep. Nah, dia bisa menyalakan coil. Coba kita off-kan dari IL. Nah, kita reset dulu. Coba kita matikan IL. Kita coba menghidupkan keep untuk menghidupkan outputan di sini. Nah, dia tidak bisa difungsikan.
Sedangkan yang berada di luar IL dan ILC ini, dia dapat difungsikan. Jadi fungsi dari IL dan ILC ini tadi adalah untuk mengeliminasi ladder yang tidak ingin kalian gunakan atau tidak ingin kalian operasikan. Itu saja sih fungsi dari IL dan ILC. Interlock dan interlock clear. Lalu ke instruksi selanjutnya yaitu div U dan div D atau div read up dan div read down. Kalian bisa membacanya di modul kalian. Fungsi div read up atau div U digunakan untuk membuat suatu bit data 1 on untuk satu siklus eksekusi saja sesaat. Pada saat eksekusi yang memicunya berubah kondisi dari off ke on, aktif tinggi. Setelah on hanya satu siklus saja, maka kondisi eksekusi dari bit yang bersangkutan akan off untuk siklus selanjutnya hingga terjadi pemicuan kondisi eksekusi off ke on kembali. Berbeda dengan div U, fungsi div read down atau div D akan membuat bit data 1 akan on satu siklus saja saat ini saja pemicunya bukan dari off ke on tetapi dari on ke off. Jadi fungsi dari div read up dan div read down itu untuk sebagai pemicu. Div U dan div D ini bekerja sangat cepat, pemicunya sangat cepat, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Jadi div U ini akan mengaktifkan atau mengubah suatu data menjadi on ketika dia dalam kondisi off ke on. Jadi dia dalam off ke on, nanti dia akan meng-on-kan. Sedangkan div read down atau aktif rendah itu sebaliknya, dia akan mengaktifkan atau meng-on-kan suatu data atau instruksi dari on ke off. Jadi dia harus dalam posisi on dahulu, baru off dia baru bisa meng-on-kan suatu instruksi selanjutnya. Langsung kita ke simulasi saja. Kalian buat sama seperti yang ada di modul percobaannya. Tadi untuk percobaan IL dan ILC, yang di laporan kalian buat seperti yang ada di modul. Kalian buat sama seperti yang di modul. Kita buat kontak dulu dengan inputan 00. Lalu instruksi div up atau div read up div U dengan alamat 200.00 atau oke saja. Lalu kita buat instruksi set. Nah, div U ini digunakan untuk mengaktifkan instruksi set kontak 200.00 oke. Kita buat instruksi set dengan alamat 100. Oke. Lalu kita buat instruksi div D atau div read down. Buat kontak baru dengan inputan baru 001. Oke. Kita buat instruksi div read down div D. Div D dengan alamat 200.01. Oke. Nah, di sini div read down fungsinya untuk mereset, untuk mengaktifkan instruksi reset. Kontak 200.01. Oke. Buat instruksi reset alamat 1.00. Sebetulnya kalian tulis tidak ada titiknya pun tidak masalah. Nanti dia otomatis sendiri. Ya, biasanya gitu. Oke.
otomatis 1.00. Nah, ini programnya kurang, seharusnya kalian tambahi output dari div D dan div U dan div D ini. Kalian tambahi coil outputan. Di sini kontak, alamat dari set dan reset 1.00. Oke, untuk menghidupkan outputnya coil dengan alamat 1.00. Oke, nah, kita bisa jalankan saja. Kita coba dari ladder diagramnya, programnya. Nah, div U tadi yaitu dia meng-on-kan atau mengaktifkan data ketika dari posisi off ke on. Jadi dia akan mengaktifkan set ini dari posisi off ke on. Nah, ini kan dari posisi off. Kita on kan. Dia mengaktifkan set. Kenapa di sini tidak muncul hijau? Karena dia itu kondisinya dalam sesaat. Dia dari off langsung off. Nah, itu hingga kita tidak bisa melihatnya. Cuma sesaat. Jadi cepat on kan yang ini. Nah, dia kan on. Sedangkan instruksi div D ini dia akan meng-on-kan atau mengaktifkan suatu data itu dari posisi on ke off. Ini data ini, div D ini harus dalam keadaan on dulu, baru off, dia baru bisa mengaktifkan reset ini. Kita coba. Dia harus on dulu, baru kita off kan. Terus, nah dia baru bisa mengaktifkan reset ini. Itu fungsi dari div red up dan div red down. Ya, itu saja fungsi dari div red up dan div red down. Kalian bisa membacanya lagi. Kalian kalau belum paham bisa mencari referensi lagi. Itu adalah instruksi-instruksi dari PLC, yaitu ada keep, EL dan ELC, div red up dan div red down. Dan untuk timing diagramnya dari keep, EL dan ELC dan different up dan different down, nah itu untuk tugas kalian buat sendiri timing diagram dari instruksi-instruksi tersebut tadi yang ada di percobaan, yang ada di modul, kalian buat timing diagramnya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas dari modul 4 yang nantinya jadi tugas kalian, yaitu di sini ada tugas sistem suatu PLC ya. Ya, di sini bisa kalian baca. Tugasnya yaitu kalian membuat ini program dari sistem ini, kalian buat ladder diagramnya. Ya. Saat tombol start ditekan, keran isi mulai membuka dan cairan mulai mengalir, mengisi bak pengaduk. Pada saat yang bersamaan, motor pengaduk mulai dijalankan. Jika air mencapai sensor SB dan SA, maka keran isi akan ditutup. Sebetulnya ini hanya keran SA saja, keran SB-nya dihilangkan saja. Kalimatnya di sini, kata di sini maksudnya. Dan motor pengaduk dihentikan. Selanjutnya, keran kuras terbuka dan mulai proses pengurasan. Jika cairan mencapai sensor B, maka keran kuras ditutup. Proses diulangi 3 kali. Setelah selesai, sistem otomatis akan terreset dan menyalakan indikator selesai. Tombol stop digunakan untuk menghentikan sistem dan sekaligus mereset. Jadi di sini ada 4 input dan 4 output. Alamatnya kalian buat sesuai yang ada di modul. Jadi ketika kita membuat input start, nah kita tombol start ditekan, yaitu keran isi ini terbuka.
secara bersamaan pengaduk ini juga harus aktif. Keran isi terbuka, pengaduk juga aktif. Nah, saat itu kan terisi. Saat terkena sensor B, seharusnya dia tidak berpengaruh pada apapun, jadi tidak ada masalah. Kalian bisa menggunakan tadi instruksi yaitu different down. Dia on tapi tidak, istilahnya tidak berpengaruh, gak apa-apa. Nah, ketika sudah penuh, mencapai sensor A, sudah terkena sensor A, maka keran isi ini harus tertutup. Nah, itu ditutup, pengaduk juga mati. Dan keran kuras ini terbuka. Keran kuras terbuka, otomatis ini akan berkurang sampai sensor B ini tidak terkena atau off istilahnya. Nah, ini saat ini tidak kena ini, itu keran isi mulai mengisi lagi dan pengaduk mulai mengaduk dan keras-keras ini otomatis akan tertutup. Nah, proses ini diulang secara 3 kali. Kalian menggunakan counter. Kalau sudah berjalan selama 3 kali, nah dia otomatis akan terreset. Semuanya akan off, 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 off. Udah mati, kan kuras udah habis. Nah, ini harusnya 3 kali sudah off dan indikator ini menyalakan selesai. Dan kalian buat tombol stop. Stop itu digunakan untuk menghentikan sistem dan sekaligus mereset. Nah, itu saja tugasnya. Saya jelaskan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Praktikum pada kali ini mungkin kurang maksimal dan mungkin ada salah kata atau kekurangan saya dalam menyampaikan. Mohon dimaafkan karena keterbatasan kita saat ini melakukan praktikum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami secara maksimal. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.